Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Steve's Learning Note. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang HTTP Basic Authentication, sebuah mekanisme untuk bisa menjaga suatu source kita pada server. Dan terakhir kita akan menerapkannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Golang. Jadi jangan kemana-mana, saksikan selanjutnya. Oke, kita masuk ke introduction-nya dulu ya. Jadi, basic authentication itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi dalam protokol HTTP itu mereka menyediakan framework untuk melakukan authentication. Dan mekanismenya itu variasi ya. Ada OAuth, ada barrier, dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang kita akan bahas adalah basic, yang paling basic. Oke. Nah, jadi di sini ceritanya kita punya klien ya. Kita punya klien dan kita punya server. Oke. Nah, ceritanya klien kita mau connect ke server ke suatu endpoint yang terprotected ya, dijaga gitu sama si basic authentication. Oke, dia melakukan get request. Nah, si server dia akan return response 401 status code-nya. Artinya apa? Unauthorized ya. Gitu. Jadi, bro, kamu nggak boleh masuk gitu ya. Karena kamu nggak bisa masuk. Karena tidak punya authentication gitu kan. Nah, terus, karena tidak punya authentication nih teman-teman. Jadi kliennya dia akan tanya user. Minta authentication-nya ya. Nah, user kemudian akan memasukkan authentications. Oke, jadi di request berikutnya masih sama nih endpoint-nya /protected. Nah, bedanya di sini dia mengirimkan suatu status code. Sorry ya, ini bukan status code, suatu header ya. Suatu header data namanya authorization titik 2 basic terus suatu teks. Nah, kemudian dia akan cek kredensial servernya ya. Dan dia akan return lagi ke kliennya. Apakah kalau misalnya kredensialnya sesuai, dia akan return status code-nya 200. Kalau misalnya nggak sesuai, sorry ini bukan oke ya, tapi or. Dia akan return status code-nya forbidden ya, 403. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya, kita akan lihat header www authenticate basic realm ini tuh apa, dan header authorization basic terus ada suatu teks ini tuh apa. Oke. Tapi secara umum gambarannya mekanisme basic authentication itu seperti ini. Oke, jadi sekali lagi klien melakukan suatu request ke suatu endpoint yang terjaga dengan authentications. Karena requestnya di sini tidak ada authorization-nya, jadi servernya return 401 dengan sebuah header seperti ini. Kemudian dari klien dia akan kirimkan lagi request berikutnya, tapi sekarang dengan authorizations. Dan server akan melakukan pengecekan credentials. Kalau misalnya betul credentials-nya, dia akan return OK, dan dia akan kirimin data yang dia butuhkan. Kalau enggak ya dia akan tulis forbidden. Ini adalah www authentication header. Ya, jadi ini adalah si header yang dikirimin dari servernya ya. Nah, tadi kalau kayak masih ingat, servernya akan mengirimkan header ini key-nya. Dan datanya adalah basic terus realm restricted. Oke, ini maksudnya apa? Nah, basic ini itu adalah tipe dari authentication-nya, teman-teman.
ya, tipe dari authentication-nya. Nah, sekarang kita sedang pakai basic authentications. Nah, jadi value-nya basic untuk type-nya, spasi ada realm restricted. Nah, realm restricted ini apa? Ini adalah menunjukkan apa ya, kalau bisa dibilang kayak scope gitu ya, scope area apa yang diproteksi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian satu authentication gitu ya, satu authentication itu bisa dipakai untuk semua endpoint di server kalian yang ada basic authentications-nya, dan mereka menggunakan authentication yang sama. Nah, kalian bisa kirimin aja satu value realm yang sama. Tapi kalau kalian punya multiple endpoint yang kalian jaga pakai basic authentications ya, aduh ribet, dan punya kredensial yang berbeda ya. Nah, maka kalian bisa juga kirimin realm-nya, value-nya ini berbeda-beda. Misalnya kalian punya realm admin atau realm documents dan lain sebagainya. Nah, ini penting kenapa? Karena dari sisi klien itu mereka bisa case data realm-nya. Jadi kalau kalian kasih value realm-nya berbeda, maka mereka bisa ngerti nih. Untuk admin ya mereka nanti akan pakai case yang admin gitu kan. Nah, kita masuk ke authorization header. Kayak gini ya. Jadi waktu klien kirimin authentications ke server, dia punya header authorizations, key-nya, value-nya adalah basic dan suatu string. Nah, basic ini sama, ini tipe dari authentications-nya. Nah, string ini tuh apa? String ini adalah perpaduan dari username, ya, kemudian titik 2, kemudian password. Ya, username, titik 2, password. Nah, kemudian perpaduan string ini itu sama si klien akan di-encode pakai base 64. Nah, makanya hasilnya kayak gini. Nah, contoh, kalau saya punya username-nya Steve, password-nya pas123, ya, di-encode. Nah, maka hasilnya adalah teks ini gitu. Oke, jadi nanti klien akan mengirimkan teks ini sebagai value dari key header authorization. Nah, nanti dari sisi server, nah cukup decode si value yang ini, karena ini kan base 64 ya, artinya kita bisa decode karena dia hashing 2 arah, makanya nanti kita bisa dapat dari sisi server username dan passwordnya juga. Nah, salah satu contoh penggunaan dari basic authentication ini adalah untuk memproteksi suatu endpoint. Jadi kemarin waktu saya bikin pembelajaran, video pembelajaran tentang Python ya untuk tracking workout ya, tracking workout di Google Sheet kita pakai third party service namanya City. Nah, dari si City ini dia kan akan generate suatu endpoint ya. Nah, endpointnya itu kalau misalnya nggak sengaja ke-share ke semua orang, itu bisa diakses gitu aja. Nah, tapi kita punya opsi untuk pasang authentication ya. Nah, dia kasih opsi pakai basic atau bearer. Nah, basic authentication sama nih. Jadi dia harus memasukkan username passwordnya apa, terus nanti jadi sebuah output username dan password yang di-encode ya. Nah, dengan menerapkan authentication pada API CCT ini, jadi nanti API-nya itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang tahu username dan passwordnya aja. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan kalau basic authentication itu sebenarnya nggak secure by default gitu. Dan dia butuh security enhancement ya. Jadi butuh di-upgrade si bagian security-nya. Pakai apa?
Nah, kita bisa pakai HTTPS connections gitu. Nah, ini penting dan menurut saya wajib ya. Kenapa? Karena si kredensialnya itu kan dikirimin plain text ya. Oke, di hashing pakai base 64 tapi kan bisa di decode. Jadi wajib kita implementasi pakai HTTPS ya. Pakai connection yang sudah di encode ya, secure. Yang kedua tentu saja pakai password yang kuat ya, supaya nanti waktu di brute force ini lebih susah ditembus. Nah, saya pernah bikin video tentang strong password ya, tentang bagaimana cara menghitung suatu kekuatan password pakai password entropy. Nah, videonya akan saya kasih ya di atas. Dan yang terakhir adalah kita bisa implement rate limiter ya. Jadi kita limit nih per IP gitu, misalnya per user, mereka bisa kirimin berapa kali request ke server ya. Jadi supaya brute force-nya juga semakin susah dilakukan. Nah, berikutnya kita akan bikin implementasi ya. Kita akan latihan. Kita akan bikin implementasinya pakai Golang. Kita akan bikin simple HTTP server yang akan implementasi basic authentications. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja akan mencoba untuk membuat sebuah simple server di Golang yang menggunakan atau mengimplementasikan HTTP Basic Authentications. Oke, saya akan bikin dulu package main, func main ya, seperti ini. Oke. Saya akan init dulu ya, go mode-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin dulu simple web servernya ya. Jadi kita import net/http ya. Nah, kita bikin dulu max-nya http.newServerMax. Oke, nah kita register handlernya ya. Jadi kita akan punya dua buah endpoint. Yang pertama kita bilang protected ya. Nah, endpoint ini yang nanti kita akan protect pakai basic authentications. Berikutnya adalah unprotected ya, yang kita tidak akan protect pakai authentications. Nah, sekarang kita bikin servernya, server. Oke, kita akan masukin address-nya ya, misalnya di 7070, handlernya kita masukin si max ya. Oke, lanjut kita akan listen and serve TLS ya, karena basic authentication ini tadi kalau kita sudah pelajari harus running di TLS. Oke. Nah, untuk bikin self-sign certificate-nya di sini saya akan menggunakan tutorial di sini ya. Jadi kita akan pakai OpenSSL. Nanti linknya saya akan kasih, dan ini di copy aja ke konsol ya. Jadi kita paste, nah dia akan generate. Ini di enter aja, selesai. Oke. Dan dia harusnya sudah muncul di sini ya. Nah, jadi kita punya certification dan key-nya, jadi kita masukin aja example.crt ya, dan key-nya adalah example.key ya. Oke, kita akan log di sini.
serving server at gitu ya, at server server at address. Oke, nah ini dia return error kan, jadi kita harus catch log.fatal error ya. Nah, nextnya kita akan bikin handlernya ya. Nah, ceritanya kita akan bikin sebuah applications ya. Jadi kita bikin dulu type application struct. Oke. Nah, si application ini nanti dia akan punya dua buah handler. Yang pertama adalah untuk ngehandle si unprotected tuh ya. Unprotected ya. Oke, kita masukin dulu signaturnya untuk si handle func-nya. W http.responsewriter r http.request kayak gini ya. Oke, satu lagi buat si protected ya. Oke, nah ini tinggal dimasukin di sini aja nanti ya. Jadi kita bikin dulu di sini app adalah new application ya. Nah, kita masukin app.protected dan app.unprotected ya. Oke, nah di sini kalau kita hit unprotected atau protected, kita akan simply write aja string ya, protected ya. This is protected handler ya. This is unprotected handler. Oke. Nah, sekarang kita akan tes dulu aplikasi kita. Kita go run main.go. Ya, kita akan bikin crawl request aja. Crawl https ya, localhost 7070 min i min k ya. Min i ini untuk dapetin lebih banyak informasi, min k ini untuk supaya si crawlnya dia bisa accept sertifikasi yang kita self sign ya, kita generate sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Kita coba hit sekarang. Nah, ini server kita sudah nyala 404 ya, karena kita tidak specify endpointnya. Sekarang kita coba specify endpointnya ke yang unprotected dulu. Oke, this is unsupported handler ya, ini. Oke. Terus kita akan crawl lagi ke yang protected ya. Boom, ya, this is protected handler. Oke ya, jadi dua handler kita sekarang sudah jalan ya. Keren. Nah, ini kalau dikasih slash n kayaknya lebih oke. Gak usah deh. Nah, oke, dua handler kita sudah jalan dan sekarang kita mau coba protect si handler protected ini dengan basic authentication ya, dengan menggunakan basic authentication. Caranya gimana? Caranya kita bikin function, kita kasih aja namanya basic auth middleware ya, unprotected
handler. Ini kita unprotected handler, protected handler. Oke. Jadi kita pakai middleware ya, namanya basic out middleware. Middleware ya, mesti gitu kan, middleware. Nah, di sini parameternya ya adalah http.handler_func ya, karena kita pakai handler func ya di sini. Oke, handler func, dan dia akan return http.handler_func. Oke. Nah, karena dia return handler func, jadi kita langsung aja return function yang implement handle func. Gimana caranya? Tinggal pakai func ya. Terus kita masukin yang ini ya, si signature dari handler func. Terus kita masukin ini. Oke. Kayak gini. Oke. Nah, ini supaya dia jadi handler func harus kita bungkus gitu ya, pakai http.handler_func. Nah, kayak gini. Oke. Ya. Karena dia returnnya adalah function yang ini type-nya handler func. Oke. Sip. Nah, nanti si basic out middleware ini akan kita implement di yang protected. Nah, caranya kita tinggal panggil aja app.basic out middleware. Terus kita panggil si protected handler ya. Kayak gini. Jadi kalau ada request masuk ke endpoint protected, nah si basic out middleware-nya akan di-execute dulu. Nah, di dalam ini ngapain? Nah, untuk sekarang kita coba dulu untuk set katakanlah kita blok dulu ya semua request-nya gitu ya. Nah, caranya pakai si response writer-nya. Kita akses header-nya. Nah, kita mau set header data ya. Nah, yang di set adalah www-out gitu ya, authenticate ya. www-authenticate ya. Nah, ini daripada saya salah, saya coba cek dulu ya. Ya, ini ya, www-authenticate ya, www-authenticate tuh. Nah, www-authenticate, terus kita masukin si basic realm-nya ya, basic realm. Nah, kita bisa bilang restricted. Oke. Jadi ini ya, authenticate type realm, terus charsetnya apa ya. Nah, ini kita copy aja. Realm restricted. Kita copy aja charset UTF-8. Jadi header ini servernya harus bisa send ke klien supaya kliennya nanti acknowledge, oh ini dia butuh basic authentication ya. Tahu dari mana basic authentication? Dari type-nya basic ya. Dan ini adalah si realm-nya. Nah, terus kita akan pakai http.error function ya ini untuk return error response ke si IO yang W ini ya. Nah, kita ketik aja, ini bebas sih teksnya mau apa ya. Saya akan tulis unauthorized. Nah, oke. Unauthorized, koma
status code-nya ya, http.status unauthorized. Yang ini ya. Nah, ini kita bisa juga ganti jadi http.status_text, masukin code integernya ya. Nah, ini bisa juga sih kayak gini. Oke. Nah, status text ini nanti dia return status text yang unauthorized ya. Unout. Nah, gitu. Oke. Jadi kita nggak usah ketik manual kayak gini ya. Kita tes dulu. Terminal saya mana? Oke, saya akan jalanin lagi aplikasinya di sebelah kiri, running ya. Nah, di sebelah kanan ini kita execute lagi yang protected, kita enter. Nah, sekarang status code-nya 401 ya. Oke, unauthorized. Kalau kita masuk ke unprotected, dia masuk ke handlernya ya, tidak perlu pakai authorization. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah di dalam handler ini, di sini kita perlu cek username dan passwordnya ya. Nah, itu gimana caranya? Kita pakai yang namanya di sini ya, godok godev ya. Kita masuk dulu ke dokumentasinya, masuk ke HTTP. Nah, kita akan menggunakan yang namanya basic out ya, request.basic_out. Nah, ini ya, request basic out, return username dan password provide in the request authorization header if the request use HTTP basic authentications ya. Jadi sudah ada utility dari Go untuk langsung ekstrak username dan passwordnya ya. Kita jadi pakai ini aja. Oke, jadi di sini kita akan bilang username dan password dan oke ya, r.basic_out. Nah, basic out ini dia returnnya username, password, dan oke. Nah, oke ini artinya kalau username dan passwordnya itu bisa diekstrak ya. Oke. Nah, ini true kalau apa? Kalau bisa diekstrak ya. Sisanya kalau ada error waktu di code si tokennya ya. Misalnya dari klien dia nggak kirim pakai base 64 gitu encodingnya misalnya, atau error lainnya, jadi nggak oke. So di sini kita dapat 3 ya, username, password oke. Nah, kita akan kirim if oke ya, if oke. Kalau misalnya oke, kita ngapain? Nah, kita akan compare username dan passwordnya ke suatu value, betul kan? Suatu value yang si application ini anggap username dan passwordnya benar. Oke. So, kita akan bikin aja di sini satu type lagi namanya out. Dan kita isinya adalah username dan password ya. Dan si out ini dia jadi dependensi ke sini ya. Oke. Gini ya. Nah, di mainnya kita harus set si authentication ya. Oke. So, untuk itu saya akan bikin aja function generatornya, new
application, nggak harus sih ya, username string, password string, dia akan return application ya, return application, outnya adalah si out dengan username-nya adalah username, oke, dan passwordnya adalah si password. Oke, jadi di main file ya kita panggil aja new application. Nah, dia butuh username dan password. So kita akan bikin pakai environment variable ya. Jadi kita bikin aja username os.get env. Nah, kita bilang aja out username ya. Nah, kita akan bikin untuk yang password, out password. Nah, kita akan masukin sini. Oke. Jadi application ini username passwordnya dapat dari environment variable. Kita akan compare di sini. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa compare seperti ini. If username misalnya kita bisa bilang apa ya, username match gitu ya. Itu adalah if adalah username sama dengan a.out.username ya, password match adalah password sama dengan a.out.password. Jadi kita punya dua variabel gitu, username match kalau username yang dari basic out itu match dengan si out username kita set di applications dan juga passwordnya. So di bawahnya kita bisa pakai if username match dan juga password match. Kita akan akses si handler func yang nextnya, serve HTTP ya. Kita serve pakai si w dan r. Oke. W dan r yang di sini ya. Nah, terus kita return. Nah, kita bisa melakukan hal ini. Oke. Nah, kita coba demokan ya. Oke. Kita akan running go run main.go. Tapi sekarang sudah ada environment variable username dan passwordnya. Jadi di belakangnya kita tambahin dulu ya, out username dan password ya, 1 2 3 gitu. Ini bisa kita enter. Oke, dan dia serving. Nah, sekarang kita coba akses lewat browser ya, localhost tadi berapa, 7070 ya, https localhost 7070. Enter. Oke, ini karena self-signed certifications, jadi kita harus advance dan accept ya, nggak masalah. Nah, 404 page not found, saya zoom dulu sebentar. Nah, kita masuk ke unprotected ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang protected. Nah, dia akan kirim dia akan pop up ini ya, untuk kita masukkan username dan passwordnya. Oke, jadi ini yang bagian ask client ya, client ask user untuk masukin username dan password. Nah, ini kalau username kita masukin ngasal gitu, sign in. Nah, salah ya, kita cancel aja. Nah, kalau kita cancel,
dia kan keluarnya unauthorized ya. Perform request. Harusnya kelihatan sini. Kita coba lagi ya. Kalau asal, kalau cancel. Oh ini ya, 401. Ya, protected. Ya, protected. Oke. Nah, kalau kita masukin sekarang dengan password dan username yang betul, 123 ya, sign in. Nah, oke ya, 200. Itu adalah demo kalau kita akses lewat browser ya. Nah, gimana caranya untuk kita akses lewat Chrome dengan menggunakan si basic out-nya ya. Chrome basic out ya, out gitu. Nah, ini ada Stack Overflow-nya. Nah, tinggal masukin aja ya, menu username dan passwordnya apa. Jadi kita coba lagi. Scroll menu username passwordnya apa. Misalnya username betul tapi passwordnya salah ya. Terus kita masuk ke yang protected ya, unauthorized ya, unauthorized. Kalau kita benar passwordnya oke, masuk ya, 200 oke. Nah, cara seperti ini bisa, tapi ini ada celah keamanannya gitu. Celah keamanannya apa? Nah, jadi ada yang namanya timing attack ya, timing attack. Jadi idenya adalah si attacker mencoba untuk menerka-nerka algoritma apa yang dipakai berdasarkan time yang dibutuhkan untuk complete si kriptografi ya. This timing difference can sometimes disclose confidential information. Nah, kalau kita scroll sedikit ke bawah, nah di sini ada security researchers have studied a number of remote timing attacks principally against cryptographic algorithm. If an attacker can precisely time cryptographic operations, the attacker may be able to solve for the cryptographic key. Nah, jadi kalau si attacker bisa menerka-nerka ya dari beberapa kali percobaan ini kira-kira pakai kriptografik apa, atau dalam kasus kita ini panjang dari passwordnya berapa gitu ya. Nah, nanti mereka bisa membuat attack mereka ini lebih efektif. Nah, jadi kalau di Golang, kalau kita compare string kayak biasa kayak gini ya, nah kita misalnya compare password dari user itu A, password yang benar itu BB. A di compare dengan BB, dengan B pertama ya. Ini kan salah nih, dan dia nggak akan lanjut nih ke B kedua gitu ya. Nah, ini akan langsung exit. Artinya apa? Artinya time yang dibutuhkan untuk checking ini tuh selalu konstan. Nah, si attacker dia akan coba mencari ya perbedaan waktu average percobaan dia attack itu berapa gitu ketika mendapatkan respon 401. Dari situ mereka bisa predik berapa panjang karakter yang mereka udah bisa tebak dari average response time dari server kita. Jadi makanya kita coba solve dengan menggunakan constant time compare ini. Jadi dia kayak nambahin suatu jitter time supaya time yang di return itu selalu konstan regardless kontennya apa. Coba subto. Nah, ini ya. Kita cari di sini ada constant time compare. Nah, ini. Jadi sebuah function
yang bisa compare dua buah slice dari byte, dan dia akan return integer. Integernya ini adalah 1 kalau dua slice itu equal datanya, ya, kontennya sama. Kalau 0 nggak sama. Nah, time yang dipakai di function ini itu independent of the contents. Jadi tidak berdasarkan konten si byte-nya, tapi berdasarkan apa? Ini ya, is taken a function of the length of the slices. Jadi berdasarkan panjang slice dari si byte-nya. Oke. Sekali lagi, jadi function constant time compare ini dia bisa compare dua buah slice of byte, dimana time-nya itu tidak berdasarkan isi dari byte-nya, tapi berdasarkan dari panjang dari byte-nya. Oke, jadi kita bisa pakai package itu, kita import dulu. Crypto, area ini agak susah penyebutannya. Crypto ya, crypto /subtle. Nah, di sini kita bisa pakai crypto subtle ya. Caranya subtle dot constant time compare. Nah, dia return apa ini? Dia terimanya adalah byte ya. Jadi kita bisa masukin byte dari si username. Oke. Saya copy dulu ya. Dan byte dari si password. Dari si a.out.username. Oke, dan dia true kalau 1 ya. Returnnya. Nah, ini saya akan copy lagi. Tapi saya pakai password dan ini saya pakai password. Oke ya. Kita coba jalanin lagi. Nah, kita coba execute. Oke. Masuk ya 200 pakai si authentication yang betul. Kalau saya pakai yang salah, ya dia unauthorized. Nah, sekarang aplikasi kita lebih aman karena kita menggunakan constant time compare. Nah, tapi kita bisa bikin lebih aman lagi. Kenapa? Karena constant time compare ini tetap masih bisa leak ya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat dalamnya, dia akan langsung return immediately kalau panjang X dan Y-nya tidak sama. Artinya apa? Artinya attacker tetap bisa coba tebak, oke, untuk panjang yang tidak match, betul nggak? Jadi kayak, oh ini lebih cepat nih, oh mungkin karena tidak match gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Nah, kita somehow harus bisa convert ke suatu bentuk data username ini dan username yang ada di out ini, sehingga panjangnya sama gitu kan, panjangnya sama. Kita harus cari hashing yang panjangnya sama gitu. Nah, kita bisa pakai hashing SHH-256. Nah, SHH-256 ini dia akan return karakter yang fix ya, karakter length ya. Karakter lengthnya adalah 256 bits ya, dan itu kalau dihitung panjang carnya itu 64. Oke, jadi selalu 64 apapun bentuk teksnya ya. Jadi SHH 256 online gitu ya.
Nah, misalnya kalau saya kalau saya masukin karakter apapun di sini, saya hash. Nah, ini panjang ya. Char length online karakter count tools ya. Nah, ini saya pencet. Nih karakternya 64 ya. Kalau saya tambahin, saya hash, saya paste di sini, dia tetap karakternya jumlahnya 64. Jadi apapun stringnya, ketika di hash jumlah karakternya tetap 64. Oke. Nah, si hashing 256 ini kita akan pakai untuk hash si username dan si out.username-nya dan juga si passwordnya sebelum kita masukkan ke dalam constant time compare-nya. Jadi nanti username dan passwordnya itu memiliki panjang yang sama ya. Nah, untuk melakukan itu kita akan masuk aja ke package namanya. Nah, ini masih ada di dalam crypto. Bentar ya, saya cari di sini. Crypto /shh256 ya. Nah, shh256. Kita akan pakai function sum shh256 yang ini. Ya, kita akan pakai function yang ini. Jadi kita import dulu shh256. Nah, sekarang kita akan hash dulu ya. Username hash. Oke. Kita hash dulu pakai shh256. Kemudian sum 256. Nah, dia terimanya byte ya. Jadi kita akan masukin yang ini ke sini. Oke. Kemudian kita akan bikin juga buat yang password hash. Sama ya. Kita akan copy yang ini, masukin password di sini. Oke. Nah, si password yang kita save di sini juga harus di convert ya. Jadi expected username hash, kita copy yang ini, expected password hash, kita copy, masukin yang password. Oke, nah jadi nanti di dalam sini kita masukin username hash, password hash, expected username hash. Oh sorry, expected salah. Expected username hash, oke. Password hash dan expected password hash. Oke. Nah, ini ada error, cannot use username hash karena dia tipenya 32 ya byte-nya. Oke, jadi kita tinggal bikin aja slice dari slice yang ada ya. Dia langsung convert ke byte. Oke, ini saya copy. Oke, harusnya ini sudah selesai. Nah, kita coba run lagi, kita kill dulu, kita run. Ya, kita akan coba pakai password yang salah. Oke, unauthorized. Kita akan coba pakai password yang benar sekarang ya, 123. Nah, this is protected handler ya, masuk. Oke. Nah, sekarang aplikasi kita lebih secure. Kenapa? Karena kita sudah compare pakai constant time compare dan sudah pakai hashing ya. Jadi kedua value yang kita compare lengthnya selalu sama.
Nah, nextnya apa yang kita bisa improve lagi, yaitu kita bisa bikin rate limiter, ya, supaya ketika di brute force aplikasi kita itu ada rate limitnya, gitu. Jadi mereka tidak bisa terus-terusan brute force attack ke aplikasi kita. Nah, caranya gimana? Caranya di Golang itu sudah ada aplikasi yang namanya kayak Golang rate limiter. Yang ini ya. Nah, di package Golang Xtime ya. Package Golang Xtime. Oke, di package ini kita bisa bikin yang ini ya, new limiter. Oke. Nah, new limiter ini dia menggunakan algoritma yang namanya, kalau nggak salah, token base bucket, ya, token base bucket. Jadi R di sini adalah limit average limitnya per detik untuk sebuah request, dan ini maksimum burstnya ya, maksimum requestnya per detik, kayak gitu. Jadi kalau lebih dari rate ini nanti limiternya akan bilang nggak allow ya. Dapat dari mana? Dari sini. Jadi ketika bilang allow ya, nanti dia akan false. Oke, jadi tadi si package limiternya itu menggunakan token bucket ya, token bucket algorithm. Nah, ini ada penjelasan di sini. Nah, kita akan implementasi ya. Jadi dia dalam package Golang Xtime. Ini ya, di rate ya, /rate. Oke. Nah, rate ini kita akan bikin jadi dependensi ya dari application. Jadi kita bisa bilang rate limiter adalah rate dot limit, kok nggak ada ya, could not import lalalala. Oke, rate limiter. Oke, could not import, kita akan gue mod tidy dulu. Oke, udah ya. Sekarang limiter ya. Oke, di sini kita akan panggil rate lim, ini t-nya kecil, t-nya 1, rate limiter, ada rate limiter, kita masukin ke sini ya. Oke. Rate limiter, sekarang di bagian sini kita akan bikin limiternya ya. Jadi limiter itu adalah rate dot new limiter. Nah, limitnya kita set aja 1, maksimumnya 3 gitu ya. Masukin ke sini limiter. Nah, kita bikin middleware satu lagi ya. Kita copy aja yang ini. Oke, limiter ya, limiter middleware begini ya. Nah, ngapain limiter middleware kita? Nah, ini simple ya, kita cukup if ca dot limiter, rate limiter dot allow. Oke, kalau dia allow nya adalah false, jadi nggak allow ya. Oke, kita akan return HTTP error, http.status_text, http.status
too many request ya. Ini tuh 429 harusnya. Oke, tuh. Kayak gini ya. Terus kita return. Nah, kalau enggak, kita langsung next, serve HTTP, W, dan R. Oke. Jadi, limiter middleware kita cuma cukup ambil token dari si limiter kalau dia allow. Kita akan langsung serve ke handler berikutnya. Tapi kalau nggak allow, kita akan return status text-nya too many requests. Nah, next kita akan panggil di sini ya, di app.limiter middleware dulu, baru basic authentication ya. Nah, kayak gini. Oke, kita akan coba execute. Oke. Oke, kita akan coba execute ya. Protected handler. Nah, kalau kita coba misalnya orang pakai brute force gitu ya, unauthorized ya, gitu. Nah, kalau kita hit terlalu sering, dia jadi too many requests ya, 429. Oke, ini karena kita sudah implement rate limiter. Nah, kurang lebih seperti itu aplikasi kita. Ya, di sini mungkin kalau kalian mau pakai di production, limiternya harus diimprove ya. Kalau ini kan limitnya untuk semua user. Mungkin kalian mau improve per user ya, mungkin diambil dari IP atau dari username gitu ya, bebas. Jadi di limit per user. Oke teman-teman, itulah video pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian merasa basic authentication itu udah cukup kok untuk kalian memproteksi sesuatu di service kalian, ya silakan implementasi. Tentu saja jangan lupa mengimplementasi best practice-nya tadi ya, yaitu menggunakan HTTPS, menggunakan password yang kuat, menggunakan rate limiter, dan juga menggunakan metode-metode security enhancement yang tadi kita terapkan di Golang. Tapi kalau kalian merasa basic authentication itu tidak cukup, dan kalian merasa untuk memanage username dan password untuk authentication seperti itu juga ribet, kalian bisa pakai metode lainnya, misalnya dengan menggunakan barrier dan lain sebagainya. Nah, untuk link authentication metode lainnya saya akan taruh di deskripsi. Dan ya, sampai situ aja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.